Jadi ini artinya bukan persoalan mengalirkan air di muka, atau bukan persoalan mengalirkan air ke tangan, bukan persoalan mengalirkan air ke kaki atau mengusap kepala. Ya, itu mah syariatnya, itu isyaratnya. Nah, jadi perlu kita pahami. هل أتى على الإنسان حين قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العظيم. Yang saya ta'zimi Bapak Ketua Tamir Masjid Nur Iman beserta Bapak-bapak jajaran pengurus, dan yang saya hormati Bapak para sepuh, Bapak para ustadz, para kiai, Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah takdirkan kita dapat bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Di awal tadi saya telah bacakan ayat Al-Quran yang berkenaan dengan wudhu. Karena itu pada pagi hari ini kita coba untuk memahami kajian tentang wudhu. Idza qumtum ila shalah fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Apabila kamu hendak melaksanakan salat, basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai ke siku. Usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu hingga kedua mata kaki. Bapak Ibu yang saya hormati, wudhu ini sering kita sebut mengambil air sembahyang. Istilah kita di kampung itu mengambil air sembahyang atau mengambil wudhu. Ini merupakan wajib ketika kita akan melaksanakan sholat. Ya. Jadi kalau kita tidak melaksanakan sholat, maka wudhu itu kan tidak wajib. Sudah selesai mandi, kita mau wudhu, boleh, tidak wudhu juga tidak berdosa. Jadi wudhu itu tidak wajib kalau kita tidak melaksanakan sholat. Tetapi ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat, maka sholat itu tidak sah kalau kita tidak suci. Nah, bersuci itu dengan salah satunya berwudhu. Di dalam kaidah usul fikih itu disebut ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna melainkan dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib juga. Jadi salat itu wajib dan tidak akan sah kalau tidak suci, tidak berwudhu, maka berwudhu menjadi wajib juga. Makanya wudhu itu wajib ketika kita akan melaksanakan ibadah salat. Wudhu ini juga dapat dikatakan bersuci. Bersuci itu artinya kita membersihkan diri kita. Di dalam ayat ini ada beberapa tempat yang harus kita sucikan.
idza kuntum ila shalah fasilu wujuhakum. Kalau kamu hendak salat, bersihkan muka, basuh muka. Kemudian basuhlah tangan sampai ke siku. Usaplah kepala dan basuhlah kedua kaki hingga kedua mata kaki. Jadi rukun wudu itu niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki, dan yang keenam tertib. Itu rukun wudu. Pertama niat. Apa itu niat? Niat ini kesengajaan hati. Nah, kalau di dalam sholat kan kita sebut di dalam fikih, ya niat itu qasdu syai' muqtaranan bi fi'lih. Kesengajaan kita melakukan sesuatu di mana sesuatu itu langsung diperbuat. Ya, qasdu syai' muqtaranan bi fi'lih. Ada kesengajaan hati kita untuk melaksanakan sesuatu dan sesuatu itu langsung diperbuat. Ada muqaranah, jadi ada kebesertaan dengan perbuatan. Kalau di dalam sholat, karena yang namanya sholat itu aqwalun wa af'alun, ya, jadi perkataan dan perbuatan. Muftatahatum bitakbir, ya, muftatahatum bitakbir wa muftatahatum bitaslim bisyaraitin wa arkanin maksusah. Jadi sekumpulan perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat rukun yang tertentu. Karena awal sholat itu takbir, ya, maka niatnya pada saat takbir. Tidak sah niat kalau sesudah takbir atau sebelum takbir. Makanya di dalam sholat itu kita mengenal muqaranah. Ya, muqaranah ini ada 4 macam. Ada muqaranah urfiyah, ada muqaranah tujziyah, ada muqaranah bastiyah, dan ada muqaranah kamaliyah. Nah, jadi kalau muqaranah urfiyah, berniat sebelum takbir. Keluar rumah kita, ya, berniat mau sholat di masjid. Itu sudah niat, cuman itu belum menjadi rukun. Itu disebut niat urfiyah. Ada niat yang tujziyah, yang melampaui. Artinya setelah selesai takbir baru berniat. Itu dua-duanya bukan menjadi rukun niat, rukun sholat. Nah, yang menjadi rukun sholat itu adalah niat bastiyah. Niat bastiyah itu artinya niat yang yang terjadi di saat kita takbir. Baik di awal, pertengahan, atau di akhir. Itu niat bastiyah. Antara alif Allah dengan roh akbar. Sedangkan niat kamaliyah itu kesempurnaan niat. Kesempurnaan niat ini sudah masuk pada tataran tasawuf yang disebut dengan ada ihram, ada mi'raj, ada munajat, ada tafatil. Ini satu waktu nanti kita bahas khusus tentang niat di dalam sholat. Tapi yang kita bahas pada kesempatan ini adalah niat dalam berwudu. Jadi niat itu artinya berniat kita untuk mensucikan diri. Nah, secara syariatnya itu sudah disebutkan tadi. Ya, pertama membasuh muka. Jadi awal daripada wudu itu membasuh muka. Makanya niat itu pada saat membasuh muka. Jadi bukan sebelum dan bukan sesudah. Nah, di saat kita mulai membasuh muka, nah disitulah niat terpasang. Nah, karena niat itu bersamaan dengan perbuatan. Perbuatan wudu itu yang menjadi rukun pertama adalah membasuh muka.
Maka niat pada saat kita basuh muka. Adapun sebelum kita basuh muka, misalnya kita akan talafuz niat, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar, fadhal lillahi ta'ala, itu boleh saja. Itu namanya talafuz, tapi itu tidak wajib. Ya, yang wajib itu lintasan hati, kesengajaan kita untuk berwudu. Apa maksudnya, apa tujuannya? Itu yang pertama. Ya, jadi niat ini membersihkan diri. Secara syariat tadi itu ya membasuh muka. Kenapa kita harus membasuh muka? Ya kan rukunan niat itu tadi basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki dan tartib. Kita sudah mandi, ya, sudah bersih-bersih, sudah pakai sabun, ya. Tapi ketika kita akan sholat, kita wajib wudu juga. Ya, padahal kan kita sudah mandi, sudah bersih, tapi masih perlu wudu. Jadi ini artinya bukan persoalan mengalirkan air di muka, atau bukan persoalan mengalirkan air ke tangan, bukan persoalan mengalirkan air ke kaki atau mengusap kepala. Ya, itu mah syariatnya, itu isyaratnya. Nah, jadi perlu kita pahami bahwa setiap gerakan, setiap perbuatan syariat itu mesti ada maksud. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa mencari maksudnya itu. Hakikatnya apa? Nah, kalau perbuatannya itu yang terlaksana secara lahiriah. Kalau wudu tadi basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, itu perbuatannya. Tapi maksudnya apa? Ya. Mencari isi. Ya. So, kalau hanya mengalirkan air ke muka, tangan, usap kepala, kaki, ya dari kecil dulu kita sudah lakukan. Anak-anak juga sudah bisa. Anak-anak SD kan sudah tahu dia berwudu. Tapi saya pikir tidak sesederhana itu. Gitu ya. Itu perbuatan, itu isyarat. Jadi syariat ini ya dapat dikatakan isyarat-isyarat. Ya, jadi semua syariat itu ya, merupakan isyarat. Yang perlu kita cari maksudnya apa, ya, tujuannya apa. Misalnya berwudu, itu syariatnya tadi basuh muka, tangan, usap kepala, kaki. Misalnya kita laksanakan puasa bulan Ramadan, menahan tidak makan, tidak minum. Ya, kalau hanya tidak makan, tidak minum, sederhana sekali. Ada zakat, kita memberikan harta, sebagian harta kita yang sudah sampai nisabnya kepada orang yang telah ditentukan si penerimanya, atau disebut mustahik. Haji misalnya, ya, memakai ihram, menanggalkan yang berjahit, memakai yang tak berjahit, lalu kemudian tawaf keliling Ka'bah, nah, kemudian kita sa'i, Safa Marwah, wukuf kita di Arafah, mengambil batu di Muzdalifah, melontar di Mina. Sederhana sekali. Jadi kalau kita hanya melihat syariatnya saja, itu kita tidak memahami isinya, kita rugi, Pak. Karena kita hanya mengulang-ulang perbuatan lahirnya saja. Nah, sekarang mari kita lihat apa sih maksudnya, apa tujuannya. Nah, kalau kita sudah tahu tujuannya, maka akan lebih serius kita melaksanakan syariatnya. Pertama, kita niat tadi sudah saya sebutkan. Tujuan apa? Ya, membersihkan diri. Kalau secara syariatnya sudah disebutkan. Membersihkan diri itu secara hakikatnya apa? Membersihkan keakuan diri. Nah, mari kita lihat membersihkan keakuan diri. Membasuh muka. Ya. Kalau kita bicara syariatnya, had muka itu kan dari tempat tumbuh rambut kepala sampai ke bawah dagu secara vertikal
dari gunung-gunung telinga sebelah kanan ke gunung-gunung telinga sebelah kiri secara horizontal. Ya. Jadi artinya itu had kepala, batas wajah. Gitu ya. Jadi mulai dari tempat tumbuhnya rambut. Ya. Bagaimana kalau yang botak? Ya, rambutnya di belakang, sininya nggak ada rambut. Ya, tetap saja itu secara normal itu tumbuh rambut. Kalau yang botak sudah nggak normal. Nah, tetap saja. Jadi walaupun nggak ada rambut dari kepala, ini bukan muka atau kepala, lihat muka. Jadi membasuh muka ini apa yang ada di hat muka itu? Yang ada di hat muka itu mata, hidung, mulut. Nah, tiga ini. Ini yang ada di hat muka. Ya, di batas muka itu ada tiga ini. Ya, mata, hidung, mulut. Ketiganya ini merupakan bagian daripada anggota tubuh zahir. Karena anggota tubuh zahir itu kan 8. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Nah, itu anggota tubuh zahir. Jadi, mata, hidung, mulut itu bagian daripada anggota tubuh zahir. Anggota tubuh zahir ini, nah namanya juga anggota. Ya. Alat, ya. Alat untuk berbuat. Nah, namanya juga alat, itu kadang-kadang digunakan berbuat baik, kadang-kadang digunakan berbuat tidak baik. Ketika kita gunakan berbuat baik, kita mendapatkan pahala. Ya, pahala itu kan ya balasan. Balasan dari satu tindakan, satu perbuatan. Tapi ketika kita gunakan berbuat maksiat, maka kita mendapat dosa. Ya, jadi pahala itu adalah ya merupakan balasan, ganjaran dari perbuatan baik. Sedangkan ganjaran dari perbuatan maksiat kita sebut dengan dosa. Ya. Nah, makanya mungkin saja ya antara subuh ini nanti sampai zuhur bisa saja 3 anggota ini kita gunakan berbuat baik dan bisa saja digunakan berbuat tidak baik. Nah, maka nanti kalau sudah mau zuhur, wudhu lagi. Itu ya. Nah, nanti antara zuhur sama asar, bisa saja anggota ini kita gunakan berbuat baik, tapi bisa saja digunakan berbuat tidak baik. Lalu wudhu lagi ketika akan melaksanakan asar. Nah, kemudian nanti dari asar sampai ke maghrib, bisa saja anggota tubuh ini digunakan berbuat baik dan bisa saja digunakan berbuat tidak baik. Nah, ketika digunakan berbuat baik dapat pahala, ketika digunakan berbuat tidak baik dapat dosa. Nah, maka wudhu lagi ketika akan sholat maghrib. Nah, begitulah seterusnya. Antara maghrib dan isya, bisa saja anggota ini digunakan berbuat baik dan bisa saja digunakan tidak baik. Wudhu lagi untuk melaksanakan sholat isya. Nah, begitu juga antara isya dan subuh. Bisa saja digunakan berbuat baik dan bisa saja digunakan berbuat tidak baik. Nah, oleh karena itu ketika kita gunakan berbuat baik dapat pahala, ketika digunakan berbuat tidak baik dapat dosa. Nah, kita wudhu lagi waktu akan laksanakan sholat subuh. Nah, sehingga kata Nabi SAW, kalau di rumahmu itu, di depan rumahmu itu ada 5 sungai ya, yang mengalir. Ya, kemudian setiap kau akan masuk rumah itu kau mandi, apa iya masih ada kotoran? Ya, setiap mau masuk rumah mandi dulu di 5 sungai itu. Ya, nah, tentu akan bersih sampai di rumah sudah bersih. Jadi artinya Bapak Ibu ya, lihat muka itu ada mata. Makanya bisa kita pahami bahwa membasuh muka itu pertama menghilangkan
dosa yang ditimbulkan oleh mata, hidung, dan mulut. Yang pertama. Nah, sebab kita kadang-kadang kita tidak sadari, kita sudah gunakan alat ini berbuat tidak baik. Mata misalnya, digunakan untuk melihat ayat Al-Quran, kita baca, kita dapat pahala. Ya. Cuman kadang-kadang mungkin saja tidak disengaja. Ya, ada orang mandi telanjang kelihatan. Ya. Kalau dilihat sekilas saja, ya mungkin dimaafkan. Tapi kalau sudah dilihat betul, katanya kalau nggak dilihat sayang, kalau dilihat dosa. Ini ngintip-ngintip orang mandi. Gitu. Nah, jadi bisa saja digunakan berbuat tidak baik. Nah, ketika kita gunakan berbuat tidak baik, kita berdosa tadi, maka membasuh muka, hakikatnya apa? Menghilangkan dosa yang diperbuat oleh mata, hidung, dan mulut. Sebab boleh saja mata kita gunakan untuk melihat yang tidak baik, bisa saja mulut kita ngomong yang tidak baik, ya dah. Nah, hidung bagaimana hidung ini? Apa pernah hidung itu berdosa? Nah, ya, bisa saja Bapak Ibu. Misalnya begini, kita lagi duduk begini kan, ya, tidak ada petir, tiba-tiba ada gas beracun, langsung nyebar. Itu yang tahu itu hidung. Ya, telinga nggak tahu, nggak mata nggak tahu, nggak ada bunyi-bunyi, langsung nyebar saja gas beracun. Ya, yang tahu hidung. Nah, nanti hidung sudah tahu, dia lapor sama otak. Pak, saya mendapatkan ada bau tak sedap ini. Apa tindakan? Kata otak, mata, kamu lirik siapa itu yang kentut. Nah, mulai mata melirik-lirik. Nah, setelah mata melihat, nah mata ini laporan lagi sama otak. Nah, sudah saya laksanakan perintah. Gimana hasilnya? Sudah saya temukan, kayaknya yang baju hitam itu. Nah, terus nanti otak perintahkan lagi. Mulut kau ngomong. Nah, mulut menjalankan perintah, ngomong. Siapa itu yang kentut kurang ajar itu? Nah, lalu yang diduga tadi menjawab. Menjawab. Nah, nanti si mulut ini sudah lapor lagi. Tak, ya. Dia ngomong, saya dengar kata telinga. Ya, dia ngomong begini begitu. Tindakan apa? Kaki bangun kau melangkah. Kaki melangkah, begitu sudah sampai. Kaki melapor. Otak, saya sudah sampai. Tindakan apa? Tangan bicara kau. Tak, tampar. Dosa semua, Pak. Gara-gara hidung, gitu. Gara-gara laporan hidung, maka semua berdosa. Mata berdosa, telinga berdosa, tangan berdosa. Nah, jadi artinya ketika kita menemukan sesuatu persoalan, tidak langsung bertindak, tapi tabayun dulu. Ini kan enggak. Kadang-kadang laporan hidung tuh langsung terima mentah-mentah. Gitu. Laporan bawahan diterima mentah-mentah. Pokoknya aman, baik semua. Enggak tahunya masih banyak yang enggak baik. Makanya dulu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah dapat laporan. Ya, Khalifah, alhamdulillah rakyat kita sekarang ini sudah pada makmur. Mereka sudah rajin ibadah semua. Ya, sudah makmur, tidak ada lagi yang berkekurangan. Ya, benar nggak laporan orang ini? Akhirnya Sayyidina Umar mengajak ya pengawalnya untuk jalan nyamar. Pakaian biasa, jalan kaki keliling dari kampung ke kampung. Dari kampung ke kampung untuk menyamar. Ketemulah sebuah gubuk. Ya. Nah, terus
Di gubuk itu ada orang yang menangis. Ya, diketok oleh Sayyidina Umar pintunya di gubuk itu. Ya, kenapa anak menangis? Maaf Tuan, ini anak saya menangis memang dari pagi tadi belum makan. Kami nggak punya beras, nggak punya yang mau dimakan. Itu yang dimasak itu apa? Itu air, saya kasih batu untuk ngibulin anak ini. Kalau dia nangis, itu saya katakan tunggu nak, sebentar lagi nasi masak. Nah, inilah kami ini orang miskin Pak. Ya, itu Umar itu duduk-duduk aja ada di kantor itu nggak tahu dia kalau rakyat yang orang miskin begini. Padahal dia ngomong sama Sayyidina Umar. Ada didengar sama Umar. Nah akhirnya pendek cerita, pulanglah Sayyidina Umar itu ya bersama pengawalnya langsung ke gudang. Tuh bawa itu gandum itu berapa karung kasihkan sama ibu itu. Nah ini artinya Sayyidina Umar tidak langsung menerima laporan dari bawahannya. Rakyat kita sudah pada makmur semua, nggak ada lagi yang berkekurangan. Nah Umar tidak mau menerima laporan begitu saja. Langsung turun ke lapangan cek. Ternyata masih ada yang berkekurangan tadi. Nah inilah, ini gambaran hidung tadi. Jadi hidung itu Bapak Ibu ya mendapatkan suatu informasi ya teh ketika dia memberikan laporan yang salah semuanya bisa bersalah, bisa berdosa. Mata bisa berdosa, mulut bisa berdosa, tangan, kaki juga ikut berdosa, telinga ikut berdosa. Nah, itu apa namanya hidung. Ya, jadi artinya yang ada di muka ini mata, hidung dan mulut. Nah, oleh karena itu ketika kita membasuh muka itu hakikatnya membuang kesalahan yang dilakukan oleh mata, hidung dan mulut. Itu satu. Yang kedua, membasuh muka itu artinya kita membersihkan diri kita, jangan bermuka-muka. Mau menghadap Allah itu tidak boleh bermuka-muka. Ya, maksud bermuka-muka itu apa? Menampilkan supaya orang lain tahu kalau kita ini orang hebat, kalau kita ini orang kaya, ya, kalau kita ini orang pintar. Itu bermuka-muka di hadapan Allah. Nggak boleh buang segala akuan-akuan itu. Ya, segala bermuka-muka ya menampilkan bahwa kita ini orang hebat, bahwa kita ini orang berilmu, itu dibuang. Jadi basuhlah muka itu artinya ya menghilangkan sifat bermuka-muka. Ya, menghilangkan sifat supaya diketahui orang bahwa kita ini orang yang baik, orang yang rajin ibadah, gitu ya. Itu namanya bermuka-muka. Buang itu semua. Lalu yang kedua membasuh tangan. Tangan ini juga Bapak Ibu seringkali kita gunakan berbuat baik dan seringkali juga digunakan berbuat tidak baik. Ya, ketika kita gunakan tangan berbuat baik, kita dapatkan pahala. Misalnya bersedekah, gitu ya. Kita kasih tangan kita. Gitu ya. Nah, tangan ini juga Bapak Ibu ya ini alat ya. Karena itu ya dengan tangan kita inilah kita bekerja. Dengan bekerja kita Allah turunkan rezeki. Ya, makanya dalam bersalaman ini maaf ini perlu kita ajarkan sama anak-anak kita. Ya, dalam bersalaman itu dikenal ada dua yang disebut dengan taharuman dan tabarukan. Taharuman itu artinya penghormatan. Tabarukan itu minta berkah. Ya. Maka kita ajarkan, perlu kita ajarkan sama anak-anak kita cara bersalaman. Nah, so seringkali anak-anak kita itu salaman itu malah tangannya sendiri yang diciumnya. Atau tangan ibu, bapaknya yang disalami, diambil, nah ditaruh di pipinya. Kalau enggak di jidatnya. Nah, enggak tahu siapa yang ngajarin itu. Karena enggak ada yang ngasih petunjuk, akhirnya berlanjut terus menerus. Anak-anak kita kalau salaman itu salam nah gini, salam gini. Nah, padahal kan aturan salam kan tidak seperti itu. Ya, tujuan salaman itu adalah taharuman dan tabarukan.
Nah, makanya ketika anak kita salaman sama ayah atau ibunya, yang pertama punggung telapak tangan ini diciumnya, dan dicium dan dihirup supaya aura ayah ibu itu masuk ke tubuh si anak, sehingga anak itu menjadi penurut, tidak melawan sama orang tua. Ya, kenapa? Karena aura ayah ibunya itu dihirupnya. Nah, bukan hanya ditempel, tapi dicium, dihirup. Nah, itu. Jadi itu satu, itu namanya taharuman. Ya, penghormatan kepada ayah ibu. Yang kedua, mencium telapak tangan. Nah, ini namanya tabarukan, minta berkah. Karena tangan ayah kita, waktu masih bujang dulu masih mulus. Ya, tapi setelah dia punya anak, dia kuat bekerja. Entah kerja di bangunan, entah kerja di sawah, di ladang, ataukah dia sebagai pegawai dengan nulis, kan pakai tangan, pakai telapak tangan. Saking dia sudah banyak bekerja, sampai tangannya pun sudah jadi kasar. Ya, nah, jadi kita cium telapak tangan, minta berkahnya ayah, minta berkahnya ibu. Ya, dengan telapak tangan mulah aku mendapatkan rezeki dari Allah. Ya, maka kita minta berkah, maka telapak tangan ayah ibu kita cium. Jadi bukan ditempelkan ke jidat atau di pipi. Nah, itu namanya kita penghormatan dan minta keberkahan itu di tangan. Jadi tangan ini bisa berbuat baik dan bisa berbuat tidak baik. Nah, ketika kita berbuat tidak baik, kita gunakan berbuat tidak baik, maka menimbulkan dosa. Nah, basuh tangan itu artinya menghilangkan dosa yang pernah dilakukan oleh tangan. Di syariat lahirnya mengalirkan air ke tangan. Ya, jadi dibasuh tangan pakai air. Tapi hakikatnya sebenarnya itu membuang dosa yang pernah dilakukan oleh tangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tangan ini adalah lambang kekuasaan, lambang kekuatan. Sehingga di dalam hadis itu disebutkan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kalau kamu melihat satu kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Kalau kau tak sanggup, pakai lisan. Kalau juga tak sanggup, pakai hati. Nah, ini pembagian tugas ini sebenarnya. Ketika kita melihat itu artinya tahu, ya, apakah kita melihat langsung perbuatan itu, ataukah kita mendapat informasi dari orang lain, gitu ya. Itu sama saja, artinya tahu. Melihat itu kan tujuan tahu, kan? Kalau kamu tahu ada perbuatan tidak baik, ada judi di rumah, satu rumah misalnya, ada prostitusi di satu tempat misalnya, begitu kan tahu, kita tidak pernah melihat tapi kita dapat informasi. Nah, dan itu informasinya benar, gitu ya. Maka cegahlah dengan tangan. Tangan ini lambang kekuasaan. Ya, tidak benar kalau kita lihat satu kemungkaran lalu kita bakar orangnya, itu tidak benar juga. Artinya lambang kekuasaan. Gunakan kekuasaanmu. Kalau kamu sebagai presiden misalnya bikin aturan. Kalau kamu sebagai anggota dewan bikin aturan. Kalau kamu sebagai bupati, sebagai gubernur atau sebagai wali kota, sebagai camat, sebagai lurah, ini ada kekuasaan. Gunakan kekuasaan itu untuk mencegah satu kejahatan, satu kemaksiatan yang terjadi itu. Itu namanya gunakan tangan, gitu ya. Itu bagian kekuasaan. Artinya membasuh tangan itu apa? Menghilangkan keakuan. Akulah yang berkuasa, akulah yang berhak, gitu ya. Akulah yang punya kemampuan di sini, gitu ya. Nah, itu keakuan itulah dihilangkan. Jadi membasuh tangan di samping itu artinya menghilangkan dosa yang pernah diperbuat oleh tangan, juga menghilangkan keakuan. Ngaku-ngaku kita yang berilmu, ngaku-ngaku kita yang pintar,
ngaku-ngaku kita yang berkuasa, akuan-akuan itulah dibuang. Nah, jangan kita ya ngaku-ngaku kita yang apa namanya yang melaksanakan. Nah, dari wudhu itu sendiri kan sudah terlihat Bapak Ibu ya. Sudah terlihat itu salat itu arahnya kemana. Gitu. Mulai dari wudhu itu sendiri gitu ya. Nah, sampai-sampai kita nanti laksanakan salat menghilangkan diri. Lalu kemudian kita berniat. Lalu kemudian kita banyaklah hal-hal yang perlu kita kaji di dalam sholat itu sendiri. Bagaimana cara menghilangkan diri, bagaimana memakomkan takbir yang 4 tingkat, ihram, mi'raj, munajat, badir, bagaimana menghadapkan 4 lapis diri kita ke kiblat, kiblat tubuhnya kemana, kiblat hatinya kemana, kiblat nyawanya kemana, kiblat rahasia dirinya kemana. Ada bagaimana cara kita mendengarkan bacaan yang kita baca, bagaimana cara kita menilik diri rahasia. Oh banyak. Jadi ilmu tentang sholat itu banyak Pak. Nah, makanya nggak khusyuk-khusyuk kita sholat karena ilmunya belum lengkap. Ya, baru yang kita tahu itu ilmu sholat tentang syariatnya, ilmu syariat tentang sholat gitu. Itu baru itu. Berdiri, ruku, intidal, sujud, bacaan-bacaan ini gitu ya. Itu ilmu syariat tentang sholat. Nah baru itu tentang tarekatnya, tentang hakikatnya, tentang ma'rifatnya belum. Makanya sampai tua kita nggak khusyuk-khusyuk kita sholatnya. Kenapa? Ya ilmu tentang sholatnya belum lengkap. Ya. Nah sekarang kita lihat, kita dibimbing mulai dari wudhu itu sendiri. Ya, basuhlah tangan, artinya hilangkan keakuan diri. Ya, jangan ngaku-ngaku kita yang kuasa. Kita sholat, kita merasa kita berkuasa, kita sholat. Ya, kita merasa kita yang bisa baca ini dan itu. Kita merasa kita yang apa namanya punya keinginan untuk sholat. Nah, merasa punya kemauan, merasa kita punya kemampuan. Ini semua adalah harus dibuang, ya, harus dihilangkan. Nah, dilambangkan dengan membasuh tangan tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengusap kepala. Ada apa di kepala ini? Nah, kepala itu ada otak. Otak bekerja namanya berpikir. Hasil berpikir tahu ilmu namanya. Jadi ya. Nah, kadang-kadang pikiran kita itu diarahkan kepada yang baik, kadang-kadang diarahkan juga kepada yang tidak baik. Ketika diarahkan kepada yang baik, kita dapat pahala, diarahkan kepada yang tidak baik, dapat dosa. Mikirin gimana caranya ngotak-atik angka ini itu di apa namanya dilebih-lebihkan, di-markup gitu. Ya, harganya dilebihkan supaya atasan nggak tahu, akhirnya jadi korupsi jadinya. Nah, bagaimana mengotak-atik, ya ini sumbangan orang ini supaya kita dapat juga, gitu ya. Nah, sehingga orang lain nggak tahu kalau kita sudah memotong itu. Ya, makanya kadang-kadang bantuan itu, Bapak Ibu ya, Masya Allah, 100 juta dikasih bantuan, yang diterima paling 50 juta. Ya, kenapa? Banyak yang nyunat. Ya, mulai keluar aja sudah mulai disunat. Nah, turun ke bawah sunat lagi. Turun lagi sunat lagi gitu ya. Ya, akhirnya ya tetelnya aja yang tinggal. Nah ini, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini, jadi artinya pikiran kita itu kadang-kadang diarahkan kepada yang tidak baik. Nah oleh karena itu kita usaplah kepala, menghilangkan ya, menghilangkan dosa yang pernah dipikirkan oleh otak kita ini. Ya, pikiran-pikiran yang tidak baik. Gitu ya. Bagaimana cara kita untuk melakukan suatu ya sehingga orang lain nggak tahu, gitu ya. Sedangkan ya perbuatan itu perbuatan yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mengusap kepala itu artinya ya mengarahkan pikiran kita itu hanya semata-mata kepada Allah, tidak lagi kepada yang lain. Makanya hilangkan dulu diri ketika mau salat itu. Itu gambaran apa selanjutnya. Tapi pertama usaplah kepala, hilangkan segala pikiran dulu.
mikirkan bagaimana supaya kita dikatakan orang hebat, mikirkan gimana cara kita supaya orang mengagumi kita, gitu ya. Hal-hal seperti itu tidak penting. Nah, jadi usaplah kepala kita itu supaya diarahkan, ya, bersihkan pikiran-pikiran yang kotor. Nah, maka diusap kepala itu, bersihkan pikiran-pikiran kita kepada yang selain Allah. Nah, itu yang mengusap kepala. Begitu juga kita kalau telinga, ini kan bagian dari kepala. Ya, makanya ada pendapat mengusap kepala langsung ke telinga. Ada kan kita bisa lihat itu, ada yang usap kepala langsung mampir ke telinga. Tetapi menurut Imam Asy-Syafi'i itu harus dengan bima'in jadidin, dengan air yang baru, ya. Jadi artinya mengusap telinga itu digunakan air yang baru. Jangan air yang sudah digunakan untuk kepala kalau kemudian diusapkan lagi ke telinga. Tidak bagus, gitu ya. Kurang baik. Maka usap kepala kemudian dengan telinga itu tersendiri, gitu ya. Nah, karena kadang-kadang telinga ini juga digunakan berbuat, ya, ini senternya terang banget ini. Ya. Ini meja ini mestinya ke samping, kalau tutup pintunya, ya. Senternya terlalu terang. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Kemudian yang terakhir membasuh kaki. Kaki itu juga kadang-kadang digunakan berbuat tidak baik, digunakan berbuat baik. Ketika kita gunakan berbuat tidak baik dapat dosa, kita gunakan berbuat baik dapat pahala. Itu kita basuh kaki artinya membuang dosa yang pernah dilakukan oleh kaki kita. Kemudian yang kedua, membasuh kaki itu artinya apa? Ya, mengarahkan perjalanan hidup kita ini ke Allah. Nah, tidak lagi perjalanan ke yang lain, begitu. Nah, jadi kita melangkahkan kaki setiap kita menjalani kehidupan ini mengarah kepada Allah. Nah, sehingga tidak kepada jalan yang lain lagi. Nah, sehingga lengkaplah semuanya sudah dibersihkan baik secara hakikat maupun secara syariatnya. Nah, sehingga kita bersih dari hal-hal yang tidak baik tadi. Kemudian barulah kita melaksanakan ibadah sholatnya. Jadi itu Bapak Ibu hakikat daripada wudhu ini. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Saya kira demikian dulu materinya, karena senternya terang terus. Ya. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Terima kasih. Wudhu seperti yang kita lakukan di Bapak Ibu ada dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya pernah dengar maling itu kan berbahaya. Kita maling kita dosa. Tapi yang lebih berbahaya lagi kita mencuri di dalam sholat. Yang saya tanyakan apakah ada kira-kira mungkin ini berbahaya juga kalau kita mencuri di dalam wudhu. Kalau misalnya ada, mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencuri hati. Jadi maling, ya. Artinya menganggap, ya, mengambil hak Allah, itu maling dalam sholat. Hak Allah kita ambil, kita anggap hak kita. Itu namanya ibarat maling, gitu. Ya, kita sebenarnya nggak punya hak. Berdiri kita kodratnya Allah, tapi kita maling. Kita anggap, kita ambil itu hak kita. Nah, begitu juga misalnya, ya, kita baca ini pakai ilmunya Allah, tapi kita anggap ilmu kita. Nah, itu sama aja dengan
maling tadi, itu ya disebut maling dalam sholat. Nah, tetapi maling dalam wudu ada enggak gitu ya? Ya, karena kita wudu itu dalam pembersihan ya, ya tidak ada tempat sebenarnya untuk maling ya. Ya, artinya tidak ada tempat mengaku. Ya, ada saja kita yang apa namanya? Kita hanya melaksanakan syariat lahiriahnya, tapi kita tidak memahami maksud dan tujuannya. Nah, sehingga perbuatan yang kita lakukan sifatnya rutinitas. Nah, karena sifatnya rutinitas itu tidak tahu tujuannya, akhirnya walaupun kita sudah basuh muka kita, tapi masih saja kita menganggap ya, menganggap kita yang hebat ya, kita yang tahu gitu ya. Nah, itu artinya mengambil hak Allah, sama saja itu maling juga. Nah, kenapa? Karena kita tidak tahu arahnya. Ya. Misalnya tangan. Ya. Tangan kita gunakan untuk berbuat baik. Nah, sekarang kita basuh tangan kita ini. Tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama, menghilangkan dosa yang diperbuat oleh tangan. Kemudian menghilangkan keakuan diri. Karena ini kan lambang kekuasaan. Ada ngaku-ngaku kita inilah yang pintar, ngaku-ngaku kita inilah yang hebat, ngaku-ngaku kita ini yang berkuasa. Nah, sama saja maling juga. Ya, kenapa? Karena yang kuasa itu Allah, kita akui punya kita. Ya, yang tahu itu Allah, kita akui kita yang tahu, itu sama aja maling juga. Ya, maling dalam berwudu. Kenapa? Karena ketidaktahuan kita akan maksudnya tadi gitu ya. Jadi, nah oleh karena itulah disyaratkan kita bersihkan dengan membasuh muka, basuh tangan, usap kepala. Kemudian kita basuh kaki. Itu tujuannya kan begitu, menghilangkan keakuan tadi. Ya, nah, ketika kita tetap merasakan punya kita, nah sama aja maling juga. Nah, maka kita bersihkan tadi. Saya kira itu ya. Jadi artinya jangan diakui itu milik kita. Kalau kita ngaku milik kita padahal bukan, nah itu yang disebut dengan maling. Ya. Maling hak Allah. Ya, bukan hak kita, kita ambil. Gitu ya. Nah, makanya berwudu itu untuk menghilangkan itu. Merasa kita yang kuasa, merasa kita yang hebat, merasa kita yang pintar. Gitu ya. Itu dimulai dibersihkan sejak dari wudu. Gitu ya. Nah, sampai nanti kita melaksanakan ibadah sholat, kita ada hal-hal yang perlu kita yakini juga, misalnya tadi diawali dengan menghilangkan diri dulu dan lain sebagainya. Nah, itu jadi intinya apa? Intinya itu artinya perjalanan hidup kita ini harus semata-mata ke Allah. Baik dari segi perbuatan, penglihatan, pendengaran, pikiran, ucapan, itu ya. Harus semata-mata menuju Allah. Itu makanya kita diajarin mulai dia berwudu dulu, membersihkan itu. Supaya tidak mengaku-ngaku kita yang hebat tadi. Jangan maling. Ya, saya kira demikian. Mungkin ada yang lain. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada juga 3 berita. Pertama tentang wudhu. Kita sedang wudhu ya. Kemudian sambil waktu istirahat kita ngobrol. Nah, pada saat dari obrolan itu menggibah, ngobrol dengan orang. Tapi kita tidak lakukan, ya nggak buat kita lakukan. Apakah kita sebenarnya kita ngobrol lagi? Atau karena nggak ada sebelum. Yang kedua tentang salam. Salam ini kan ada yang dicium, karena ada yang mencium. Nah ini adalah permasalahan ayat tadi sudah jelas. Nah ini yang bukan bicara yang ada. Nah kategori atau PT yang dicium itu berdasarkan usianya
berdasarkan ilmu ataukah berdasarkan jabatan? Bisa begini, ada seorang kiai masih muda ceramah di kantor wali kota. Nah, ini yang diungkapkan wali kotanya atau ustaznya. Nah, kemudian yang ketiga, ini saya dapat WA bahwa salah satu kiai besar dari Torikot Naksabandiyah di Lombok wafat dari usia 80. Pada saat kali kedudukan, jasanya hilang. Ini benar banget. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, secara syariat tidak batal. Ya, karena yang membatalkan di dalam syariat itu sudah ditentukan. Ya, misalnya ya keluar angin itu ya. Kemudian bersentuhan kulit laki perempuan yang ajnabi itu juga membatalkan secara syariat. Gitu. Nah, kemudian kalau menghibahkan kan kita berdosa. Nah, ya, tapi tidak membatalkan wudhu secara syariat. Cuman lebih baik ditajdidil wudhu. Nah, lebih baiknya karena kita sudah merasakan kita sudah melakukan kesalahan, kita sudah melakukan dosa, maka lebih baik tajdidul wudhu lagi walaupun tidak batal. Makanya ada ini saya dapat isyarat dulu ya. Waktu berapa tahun yang lalu itu Abah masih hidup, ya, masih ada. Jadi saya duduk di depan rumah Abah itu sendirian. Nah, saya minap itu besok pagi baru pulang ke Lampung karena ada keperluan. Saya minap. Jadi jam 5 sore itu saya duduk itu ya, tiba-tiba datang seorang kakek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Lampung. Iya Pak, ya kakek saya bilang. Nah, apa yang saya tangkap, pesan yang dia sampaikan, pegang teguh apa yang kau pakai. Satu. Yang kedua, jangan lepas wudhu. Dua itu. Gitu ya. Ini pesan beliau ke saya. Gitu ya. Pegang teguh apa yang sudah kamu pakai. Zikir hafi kayak bukan. Gitu ya. Yang sudah kamu pakai itu pegang teguh. Nah, jangan dilepas lagi. Oh, saya paham. Ya, kayak makasih. Nah, kemudian yang kedua, jangan lepas wudhu. Nah, jangan lepas wudhu ini kan pengertiannya kan dua macam. Nah, bisa saja kita secara syariat wudhu terus. Artinya kita sudah wudhu, kemudian nanti kalau nanti batal wudhu lagi. Nanti batal wudhu lagi. Sehingga dalam perjalanan hidup kita selalu dalam keadaan berwudhu. Itu secara syariatnya. Makanya bisa saja kita terapkan batal wudhu. Nah, nanti kita terus mungkin kita bekerja di kantor, mungkin kita ya di rumah dan lain sebagainya. Nanti kalau batal, nah wudhu lagi. Itu namanya tidak lepas wudhu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian jangan lepas wudhu itu jangan batal wudhu. Batal wudhu itu kalau sudah melakukan tindakan yang tidak baik. Nah, misalnya ya mata melihat yang tidak baik. Secara hakikatnya sudah tidak bersih lagi. Wudhu kan tujuannya kan bersih, gitu ya, supaya tidak kotor. Nah sekarang mata kita gunakan berbuat tidak baik, kotor. Mulut digunakan sunnah ghaibah orang, ya, memfitnah orang. Nah, sudah kotor lagi. Berarti kita secara hakikatnya sudah tidak bersih. Nah kalau sudah tidak bersih ya wudhu lagi gitu. Nah maksudnya jangan lepas wudhu itu jangan digunakan anggota wudhu itu berbuat tidak baik. Nah, jadi dua pengertian. Yang pertama jangan sampai lepas wudhu secara syariat, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Yang kedua jangan digunakan anggota wudhu itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Ada misalnya mata melihat yang tidak baik, telinga dengar yang tidak baik, mulut ngomong yang tidak baik, gitu ya. Itu jangan lepas wudhu, maksudnya jangan dikotorin, gitu ya. Jadi itu pesan dari kakek itu ke saya. Pegang teguh apa yang sudah kamu pakai dan jangan lepas.
هل أتى على الإنسان حين